Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Jenita Indraswari dengan NIM 19130111066 dari kelas 2B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang teorema dasar kalkulus pertama. Baik, sebelum membahas teorema dasar kalkulus pertama, saya akan membahas materi anti turunan atau integral. Nah, saya berikan contoh, misalnya integral T dt dengan batas bawah 1 sampai 2. Ini hasilnya integral dari T dan koefisien 1. Karena ini pangkatnya 1, berarti ditambah 1 menjadi 2. Pangkatnya juga ditambah 1 menjadi T kuadrat. Dengan batas 1 sampai 2. Nah, kemudian kita substitusikan sehingga menjadi setengah 2 kuadrat dikurang setengah dikali 1 kuadrat. Ini hasilnya 4/2 dikurang 1/2 sama dengan 3/2. Nah, contoh selanjutnya, saya berikan soal integral T dt dengan batas bawah 1 sampai X. Nah, sama dengan cara sebelumnya. Jadi, setengah T kuadrat dengan batas 1 sampai X. Kemudian disubstitusi menjadi setengah X kuadrat dikurang setengah 1 kuadrat sama dengan setengah X kuadrat dikurang setengah. Lalu, bagaimana jika terdapat soal seperti ini? D per dx. Nah, kalian pasti sudah tahu bahwa D per dx ini artinya turunan yang mana diturunkan terhadap X, sin X. Nah, jadi mencari turunan dari integral, misalkan ini integral T dt dan batas bawah 1 sampai X. Nah, jadi yang harus dikerjakan terlebih dahulu yaitu menyelesaikan integralnya, kemudian baru kita turunkan. Jadi kita sudah ketahui hasil integral dari ini, yaitu ini. Jadi langsung saja kita masukkan D per dx, hasilnya setengah X kuadrat dikurang setengah. Nah, ini baru kemudian kita turunkan. Turunan dari setengah X kuadrat, setengah pangkatnya kali 2, kemudian turunan dari setengah itu 0, didapatkan hasil X. Kemudian misalkan saya berikan contoh soal yang lain lagi, misalkan D per dx dengan integral 2t kuadrat dt dengan batas bawah 3 sampai X. Dengan cara sebelumnya, kita tentukan integralnya terlebih dahulu. Itu didapatkan 2-nya tetap, kemudian dikalikan ini berarti 1/3 T pangkat 3 dengan batas 3 sampai X. Nah, kemudian disubstitusikan menjadi 2/3 X pangkat 3 dikurang 2/3 dikali 3 pangkat 3. Ini kemudian didapatkan 2/3 X pangkat 3. Ini hasilnya 18. Kemudian baru kita turunkan. Turunan dari 2/3 X pangkat 3 yaitu 2/3 ini dikali 3, pangkatnya dikurang 1, X pangkat 2 dikurang turunan dari 18 yaitu 0, sehingga hasilnya 2X pangkat 2. Nah, jika diperhatikan sebenarnya
Kalau diperhatikan polanya itu, dimana ini hasilnya X, dengan melihat soal, ini yang diminta integral dari T. Kemudian untuk yang ini hasilnya 2x kuadrat dengan soal integral dari 2t kuadrat. Ini terlihat seperti hanya mengubah variabel t menjadi x. Nah, sekarang saya akan masuk ke teorema dasar kalkulus pertama. Teorema dasar kalkulus pertama menyatakan, misalkan f kontinu pada interval tertutup a, b, dan misalkan x sembarang titik dalam a, b, maka didapatkan bentuk seperti ini. D per dx dari integral f t dt dengan batas bawah a sampai batas atas x sama dengan fx, dimana artinya t di sini kita ubah menjadi x dan a ini adalah sembarang titik. Jadi dengan mengingat materi sebelumnya yang saya berikan contoh tadi, itu artinya masuk ke dalam teorema ini, karena dimana batas bawahnya sembarang titik dan batas atasnya X. Sekarang saya akan masuk ke contoh soal teorema dasar kalkulus pertama. Misalkan soalnya seperti ini. D per dx dari integral dt per 1 ditambah t kuadrat dengan batas bawah 5 sampai X. Jadi berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama, maka sesuai bentuk yang saya jelaskan tadi, itu artinya kita mengubah T menjadi X sehingga didapatkan hasil ini, artinya bernilai 1, sehingga 1 per 1 ditambah X kuadrat. Nah, misalkan contoh yang kedua, D per dx dari integral akar 2t kuadrat ditambah 1 dt dengan batas bawah 1 sampai X. Nah, cara menjawabnya sama seperti tadi, berdasarkan, kita singkat saja, T dk1, maka kita ubah sehingga hasilnya itu akar 2x kuadrat ditambah 1. Kemudian, bagaimana jika terdapat soal dengan batas atas, misalkan seperti ini, x pangkat 3. Nah, jadi untuk soal seperti ini, tidak bisa secara langsung kita gunakan teorema dasar kalkulus pertama, yaitu kita ubah sehingga menjadi sin, dimana t nya kita ubah menjadi x pangkat 3 karena ini pangkat 2, menjadi sin x pangkat 6. Nah, ini tidak bisa langsung seperti ini. Jadi untuk bentuk soal seperti ini, kita dapat menyelesaikannya dengan aturan rantai. Jadi yang pertama kita misalkan dulu. Misalkan U sama dengan X pangkat 3. Jadi DU-nya, turunannya yaitu 3X pangkat 2 dx. Maka DU per dx-nya 3X pangkat 2. Baru kemudian kita tulis kembali soalnya. Nah, jadi di sini kita ubah X pangkat 3 ini menjadi U karena sudah kita misalkan, sehingga menjadi D per dx dari integral sin T kuadrat dengan batas bawah 0 sampai, kita ubah sampai U. Nah, karena kita misalkan di sini berarti kita kalikan dengan DU per dx menjadi sin U kuadrat, karena kita ubah, dikali DU per dx nya yaitu 3x kuadrat. Kemudian kita kembalikan ke soal asalnya,
Jadi U ini kita kembali ubah menjadi X pangkat 3. Jadi sin X pangkat 3 karena ini kuadrat berarti dikuadratkan dikali 3X kuadrat. Sehingga hasilnya sin X pangkat 6 dikali 3X kuadrat. Nah, jadi dapat dituliskan untuk bentuk soal seperti ini, yaitu D per dx integral dari gt dt dengan batas bawah a sampai fx sama dengan g fx dikali turunannya f aksen x. Selanjutnya, bagaimana dengan soal yang seperti ini, di mana batas bawahnya yaitu x, bukan sembarang titik, dan batas atasnya x kuadrat, bukan x. Jadi, ini tidak sesuai dengan syarat teorema dasar kalkulus pertama. Jadi, untuk bentuk soal ini, kita dapat selesaikan dengan menggunakan sifat integral tentu, yaitu integral fx dx dengan batas bawah a sampai b sama dengan integral fx dx dengan batas a sampai p ditambah integral fx dx dengan batas p sampai b dengan t lebih besar dari a kurang dari b. Nah, jadi yang pertama seperti soal yang sebelumnya, untuk ini kita misalkan dulu. Misal u sama dengan x kuadrat, turunannya du berarti 2x dx, sehingga du per dx sama dengan 2x. Nah, kemudian untuk ini kita buat menjadi seperti ini, sehingga integral dt per 1 ditambah menjadi d per dx integral dt per 1 ditambah t kuadrat a tetap seperti ini x, dimana p di sini itu sembarang titik. Misalnya saya ambil 0, berarti kemudian ini ditambah d per dx integral dari dt per 1 ditambah t kuadrat dengan batas bawahnya itu p 0, atasnya x kuadrat. Nah, agar menyesuaikan dengan syarat, batasnya ini perlu kita balik, sehingga kita beri negatif integral dt per 1 ditambah t kuadrat, sehingga batas bawahnya 0, batas atasnya x ditambah, dan yang ini sudah sesuai. Nah, dari sini kita bisa masuk ke teorema dasar kalkulus pertama, sehingga turunan dari integral ini langsung saja min ini artinya 1 per 1 ditambah, kita ubah menjadi x kuadrat, ditambah turunan integralnya ini, sehingga jadi 1 per 1 ditambah x kuadrat, dimana di sini berlaku sesuai yang sebelumnya saya jelaskan. Artinya kita masukkan nilai x kuadrat ini dikali dengan turunannya, yaitu per dx, sehingga 1 per 1 ditambah x pangkat 4 dikali du per dx nya 2x. Kemudian sehingga kita samakan penyebutnya menjadi min 1 ditambah x pangkat 4 ditambah x itu ditambah x kuadrat per 1 ditambah x kuadrat dikali 1 ditambah x pangkat 4, yang mana hasilnya x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 1 per x pangkat 6 ditambah x pangkat 4 ditambah x kuadrat ditambah 1. Nah,
Jadi untuk bentuk ini dapat dituliskan seperti ini. D per dx integral ht dt dengan batas bawah fx sampai dx sama dengan d per dx dari integral ht dt dengan batas bawah fx sampai p ditambah integral ht dt dengan batas bawah p sampai gx. Jadi diubah jadi negatif integral ht dt batas bawahnya p sampai fx ditambah integral ht dt dengan batas bawah p sampai gx, sehingga hasilnya itu berbentuk min h diganti dengan fx dikali turunannya f aksen x ditambah sama ini artinya h masukkan menjadi gx h gx dikali turunannya g aksen x. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.